Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 mata kuliah kajian matematika SMA 1 yang terdiri dari saya sendiri Ervin Nur Azizah NPM 18144100021 dan teman saya Diana NPM 18144100018 dan Lutfiana Amalia 18144100025. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi logika matematika yang terdiri dari 6 materi. Yang pertama yaitu pernyataan, nilai kebenaran, dan kalimat terbuka. Yang kedua ingkaran, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi serta ingkarannya. Yang ketiga converse, inverse, dan kontraposisi. Yang keempat pernyataan berkuantor. Yang kelima tautologi dan kontradiksi. Dan yang keenam yaitu silogisme, modus ponen, dan modus tollens. Untuk materi ke-1 dan ke-2 ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Diana. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bertema logika matematika. Untuk itu adalah materi dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama dan yang kedua, di mana poin yang pertama yaitu pernyataan, nilai kebenaran, dan kalimat terbuka. Untuk poin keduanya yaitu membahas tentang ingkaran, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi, dan ingkarannya. Langsung saja, yang pertama yaitu pernyataan. Pernyataan merupakan kalimat yang bernilai benar saja atau bernilai salah saja, tidak sekaligus benar dan salah. Dengan kata lain, sebuah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya bernilai benar berdasarkan empirik dan non-empirik. Setiap pernyataan adalah kalimat, tetapi tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Contoh yang pertama, Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. 2. Jeruk mengandung vitamin C. 3. Berolahragalah secara teratur. Dan yang terakhir, beristirahatlah jika Anda lelah. Jadi, pada kalimat pertama dan yang kedua itu memiliki nilai kebenarannya, sedangkan pada kalimat ketiga dan keempat tidak memiliki nilai kebenaran. Yang kedua, nilai kebenaran. Benar atau salah dari suatu pernyataan dapat ditentukan memakai dasar empiris dan non-empiris. Yang pertama, dasar empiris. Dasar empiris yaitu menentukan benar atau salah dari sebuah pernyataan berdasarkan fakta yang ada atau dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, yang pertama, ibu kota Sumatera adalah Medan. Jadi itu pernyataan bernilai benar. Yang kedua, batu adalah benda cair. Dan itu memiliki pernyataan yang bernilai salah. Selanjutnya, dasar non-empiris. Dasar non-empiris yaitu menentukan benar atau salah dari sebuah pernyataan dengan memakai bukti atau perhitungan-perhitungan dalam matematika. Contohnya, akar persamaan adalah 2. Itu merupakan pernyataan yang benar. Dan yang kedua itu, jika X lebih besar dari 1, maka X lebih besar dari 2. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang bernilai salah. Pada pernyataan benar itu dilambangkan dengan huruf B kapital, begitupun dengan pernyataan salah dilambangkan dengan huruf S kapital. Atau dengan kata lain, nilai kebenaran itu dilambangkan dengan memakai huruf Yunani seperti yang tampil pada slide itu, ditulis seperti itu atau yang dibaca dengan tau. Contoh, yang pertama, tau P itu sama dengan B atau benar, itu dibaca nilai kebenaran pernyataan P adalah B atau pernyataan mempunyai nilai kebenaran B. Yang kedua, Q 10 kurang dari 5 itu merupakan pernyataan yang salah dan ditulis tau dalam kurung Q itu sama dengan S atau salah. Yang C, kalimat terbuka.
Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung peubah atau variabel, dan apabila peubah diganti dengan suatu konstanta dalam semestanya akan menghasilkan suatu pernyataan. Contoh, yang pertama, X ditambah 9 lebih besar dari 0. Yang kedua, jarak kota B dengan kota Jakarta 1000 km. Kita perhatikan pada kalimat pertama itu, pada kalimat pertama memuat variabel X, di mana jika X itu kita ubah dengan misal minus 11, maka itu menjadi suatu pernyataan yang salah. Dan apabila kita ubah atau ganti dengan minus 5, maka itu menjadi suatu pernyataan yang benar. Seperti pada minus 11 itu minus 11 ditambah 9 itu sama dengan minus 2, maka itu minus 2 itu tidak lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika diganti X-nya diganti dengan minus 5, dimana akan menghasilkan bernilai 4, maka itu merupakan pernyataan yang benar karena itu lebih besar dari 0. Selanjutnya, suatu pernyataan yang benar itu di mana X sama dengan minus 11 dan X sama dengan minus 5, maka itulah yang disebutkan dengan kalimat terbuka. Selanjutnya, pada kalimat kedua, variabelnya adalah B. Jika B itu kita ubah dengan kota Ambon, maka menjadi suatu pernyataan yang salah. Dan apabila B itu diganti dengan Bekasi, maka itu menjadi pernyataan yang benar. Poin yang kedua yaitu ingkaran, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi, dan ingkarannya. Yang pertama, ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi biasanya digunakan untuk menyangkal atau kebalikan dari suatu pernyataan. Untuk menyangkal atau membuat negasi dari suatu pernyataan biasanya dengan cara menambahkan kata tanda kutip tidak benar di depan kalimat atau menyisipkan kata tidak atau bukan di dalam pernyataan kalimat tersebut. Untuk pernyataan nilai kebenarannya yaitu jika P adalah suatu pernyataan, maka ingkaran atau negasi dan pernyataan tersebut dituliskan dengan menggunakan lambang berikut, seperti yang kita lihat dari PPT-nya, yaitu dimana ingkaran P atau ditulis P dan memiliki garis di atas P-nya, di atas kepala P-nya. Dan itu dibaca dengan tidak benar P atau bukan P. Contoh, tentukan ingkaran atau negasi dari pernyataan. Yang pertama, P, 3 adalah faktor dari 24. Yang kedua, Q, 6 lebih kecil dari 3. Jadi, yang pertama itu ingkaran dari P 3 adalah faktor dari 24. Jadi di slide itu kita ada kesalahan penulisan, itu di situ ditulis 13. Jadi yang benarnya adalah 24. Maka ingkaran P itu tidak benar 3 adalah faktor dari 24 dan atau ingkaran P 3 bukan faktor dari 24. Yang kedua, ingkaran dari Q 6 lebih kecil dari 3, tidak benar 6 lebih kecil dari 3 atau 6 lebih besar sama dengan 3. Bila kita perhatikan pada contoh tersebut, tampak bahwa jika pernyataan 1A itu pada contoh bernilai benar, maka akan mempunyai ingkaran bernilai salah. Sebaliknya, jika suatu pernyataan bernilai salah seperti pada 1B, maka akan mempunyai ingkaran bernilai salah. Dari contoh tersebut, kita dapat menentukan hubungan antara nilai kebenaran suatu ingkaran dengan pernyataan. Jika P suatu pernyataan bernilai benar, maka ingkaran P bernilai salah, dan sebaliknya jika P bernilai salah maka ingkaran P bernilai benar, seperti yang ditunjukkan pada tabel kebenaran ingkaran.
Yang kedua, disjungsi. Disjungsi merupakan kata penghubung berupa kata tanda kutip atau dalam menghubungkan dua pernyataan menjadi kata majemuk. Disjungsi dinotasikan P atau Q seperti yang ditulis. Kita lihat bersama di PPT-nya itu tulisnya seperti itu, dan itu dibaca dengan P atau Q. Nilai kebenaran suatu disjungsi P dan Q selalu mengikuti ketentuan berikut. Itu apabila P salah dan Q salah, maka P atau Q itu bernilai salah. Selain itu, P atau Q bernilai benar. Selain itu, jika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai benar, maka P atau Q-nya bernilai benar. Seperti yang ditunjukkan pada tabel kebenaran disjungsi, di mana P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P atau Q-nya bernilai benar. Yang kedua, P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, maka P atau Q-nya bernilai benar. Yang ketiga, P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar, maka itu P atau Q-nya bernilai benar. Dan yang terakhir, P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai salah, maka P atau Q-nya bernilai salah. Contoh, tentukan nilai kebenaran di setiap disjungsi berikut. A. Pernyataan P, Pulau Natuna berada di Kepulauan Riau. Q. Natuna termasuk wilayah Indonesia. Pada pernyataan P, Pulau Natuna berada di Kepulauan Riau itu bernilai benar. Q-nya Natuna termasuk wilayah Indonesia itu juga bernilai benar. Maka disjungsinya yaitu P atau Q-nya Pulau Natuna berada di Kepulauan Riau atau Natuna termasuk wilayah Indonesia, dan itu memiliki dan pernyataan itu bernilai benar karena benar-benar. Karena P-nya menunjukkan benar dan Q-nya juga benar. Yang kedua, B, kamera adalah alat visual. Itu pernyataan P. Q-nya kamera adalah alat audio. Pada pernyataan P, kamera adalah alat visual itu bernilai benar, dan pada pernyataan Q, kamera adalah alat visual itu bernilai salah. Jadi P atau Q-nya kamera adalah alat visual atau kamera adalah alat audio itu bernilai benar. Yang ketiga atau yang C, 39 adalah bilangan. Itu pernyataan P, dan Q-nya 39 adalah bilangan. Fungsinya P atau Q-nya 39 adalah bilangan atau 39 adalah bilangan prima, dan itu bernilai benar. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu P 3 dikali 5 sama dengan 8, Q-nya 8 adalah bilangan ganjil. Pada pernyataan P 3 dikali 5 sama dengan 8 itu bernilai salah. Pada pernyataan Q 8 adalah bilangan ganjil, itu bernilai salah. Jadi disjungsinya bernilai salah. C. Konjungsi. Dua pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung, tanda kutip dan, untuk membentuk suatu pernyataan majemuk yang disebut konjungsi dan pernyataan P dan Q. Konjungsi dengan pernyataan P dan Q dinyatakan dengan nilai kebenarannya jika P bernilai benar dan Q bernilai bernilai benar, maka P dan Q-nya bernilai benar. Sebaliknya jika salah satu pernyataan bernilai salah, maka P dan Q-nya bernilai salah. Seperti yang ditunjukkan pada tabel kebenarannya, P bernilai B benar, Q bernilai benar, maka P dan Q-nya bernilai benar. P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, maka P dan Q-nya bernilai salah. P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar, maka P dan Q-nya bernilai salah. Dan yang terakhir, P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai salah, maka P dan Q-nya bernilai salah. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari setiap konjungsi berikut.
A. P. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Q. Jakarta terletak di Pulau Jawa. P. Jakarta adalah ibu kota Indonesia itu memiliki pernyataan yang benar dan atau bernilai benar, dan Q-nya Jakarta terletak di Pulau Jawa juga bernilai benar, maka konjungsinya yaitu P dan Q. Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan Jakarta terletak di Pulau Jawa, dan itu kalimat pernyataan bernilai benar. Yang kedua, P, 4 ditambah 3 sama dengan 6. Q, harimau adalah binatang buas. 4 ditambah 3 sama dengan itu bernilai salah, dan harimau adalah binatang buas itu bernilai benar. Jadi konjungsinya itu P dan Q, 4 tambah 3 sama dengan 6, dan harimau adalah binatang buas itu bernilai salah. Yang D, implikasi. Pernyataan majemuk yang disusun dari sebuah pernyataan P dan Q dalam bentuk jika P maka Q. Pernyataan baru yang disusun dengan cara seperti ini disebut dengan pernyataan implikasi atau pernyataan bersyarat dari P dan Q. Implikasi jika P maka Q dalam bentuk simbol ditulis seperti yang ditampilkan, yaitu P jika P maka Q, berbentuk kayak anak panah begitu. Dan untuk nilai kebenarannya, implikasi itu jika P maka Q bernilai salah, jika P benar dan Q salah. Dalam kemungkinan lain, jika P maka Q itu bernilai benar. Tabel kebenarannya P bernilai benar, Q bernilai benar, maka jika P maka Q itu bernilai benar. Yang kedua, P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, implikasinya bernilai salah. Yang ketiga, P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar, implikasinya bernilai benar. Dan yang terakhir, P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai salah, implikasinya bernilai benar. Contoh A, 2, pernyataan P, 2 lebih besar dari 3. Q-nya 2 adalah bilangan genap. P 2 lebih besar dari 3 itu merupakan pernyataan yang salah. 2 adalah bilangan genap, itu pernyataan benar. Jadi konjungsinya jika 2 lebih besar dari 3 maka 2 adalah bilangan genap. Bilangan genap itu bernilai benar. Yang kedua, P, E adalah nomor kendaraan untuk wilayah Cirebon. Q-nya 1 ditambah 7 sama dengan 5. Untuk pernyataan pada P, E adalah nomor kendaraan untuk wilayah Cirebon itu bernilai benar. 1 ditambah 7 sama dengan 5 itu bernilai salah. Jadi implikasinya jika E adalah nomor kendaraan untuk wilayah Cirebon, maka 1 ditambah 7 sama dengan 5 itu implikasinya bernilai salah. Yang ketiga, P, hasil kali 2 bilangan negatif positif, Q minus 1 lebih kecil dari 0. Hasil kali 2 bilangan negatif positif itu bernilai benar. Untuk Q-nya minus 1 lebih kecil dari 0 itu bernilai benar. Maka implikasinya jika hasil kali 2 bilangan negatif positif, maka minus 1 lebih kecil dari 0 dan pernyataan tersebut bernilai benar. Yang E, biimplikasi. 2 pernyataan P dan Q dapat dibuat menjadi suatu pernyataan baru menjadi bentuk P jika dan hanya jika Q. Pernyataan baru yang disusun dengan cara seperti ini disebut dengan pernyataan biimplikasi atau ekuivalen dengan pernyataan P dan Q. Biimplikasi dari pernyataan P dan Q dalam bentuk atau saya ulangi lagi, atau ekuivalen dengan pernyataan P dan Q. Biimplikasi dari pernyataan P dan Q itu ditulis dalam bentuk seperti yang tertera pada slide PPT-nya yang teman-teman lihat itu, dan itu dibaca dengan P jika dan hanya jika Q. Jadi untuk nilai kebenarannya adalah P bernilai benar, Q bernilai benar,
maka implikasinya P jika dan hanya jika Q itu bernilai benar. Yang kedua, P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, implikasinya bernilai salah. Jika P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar, maka implikasinya bernilai salah. Jika P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai salah, maka implikasinya bernilai benar. Contoh, P, saya memakai mantel, Q, saya merasa dingin. Pernyataan P, saya memakai mantel itu bernilai benar. Pernyataan Q, saya merasa dingin itu bernilai benar. Maka implikasinya, saya memakai mantel jika dan hanya jika saya merasa dingin. Dan pernyataan itu bernilai benar. Yang kedua, P X kuadrat minus 4X plus 3 sama dengan 0 mempunyai akar real, dan Q-nya X kuadrat min 4X sama dengan 0 itu tidak mempunyai akar real. P X kuadrat minus 4X plus 3 sama dengan 0 mempunyai akar real itu bernilai benar. Q X kuadrat minus 4X sama dengan 0 tidak mempunyai akar real itu bernilai salah. Maka implikasinya jika X kuadrat minus 4X plus 3 sama dengan 0 mempunyai akar real, jika dan hanya jika X kuadrat minus 4X sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Dari pernyataan tersebut bernilai salah. Yang terakhir, ingkaran dari pernyataan majemuk. Tadi kan kita sudah membahas tentang disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Jadi berikut ini adalah ingkaran dari pernyataan-pernyataan majemuk tersebut. Yang pertama, ingkaran dalam kurung P dan Q ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Yang kedua, ingkaran dalam kurung P atau Q ekuivalen dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Yang ketiga, ingkaran dalam kurung P, jika P maka Q ekuivalen dengan P dan ingkaran Q. Yang keempat, ingkaran dalam kurung P jika dan hanya jika Q itu ekuivalen dengan dalam kurung P dan ingkaran Q atau dalam kurung Q dan ingkaran P. Dari ingkaran 1 dan 2 itu disebut dengan dalil De Morgan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kontraposisi. Jika dua pernyataan P dan Q membentuk pernyataan majemuk, implikasi jika P maka Q adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, converse. Converse dari pernyataan jika P maka Q adalah jika Q maka P, yaitu kebalikannya dari implikasi. Kemudian untuk inverse dari pernyataan jika P maka Q adalah jika ingkaran P maka ingkaran Q. Kemudian untuk kontraposisi dari pernyataan jika P maka Q adalah jika ingkaran Q maka ingkaran P. Hubungan converse, inverse, dan kontraposisi dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Dari tabel tersebut sudah ada hasil nilai kebenaran dari implikasi jika P maka Q, ada hasil nilai kebenaran dari converse jika Q maka P, ada hasil nilai kebenaran dari inverse jika ingkaran P maka ingkaran Q, dan juga sudah ada hasil dari nilai kebenaran kontraposisi jika ingkaran Q maka ingkaran P. Untuk hasil nilai kebenaran implikasi dengan kontraposisi itu ekuivalen atau setara, yaitu nilai kebenarannya benar, salah, benar, benar. Dan untuk nilai kebenaran converse dengan inverse itu ekuivalen, yaitu hasil kebenarannya benar, benar, salah, benar. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa implikasi jika P maka Q itu ekuivalen dengan kontraposisi ingkaran jika ingkaran Q maka ingkaran P. Kemudian untuk
Converse jika Q maka P itu ekuivalen dengan inverse jika lingkaran P maka lingkaran Q. Contohnya, saya mempunyai sebuah pernyataan yang berbunyi, jika kuota habis, maka saya membeli voucher data. Di sini kita misalkan bahwa pernyataan kuota habis itu dengan P dan saya membeli voucher data itu pernyataan Q. Sehingga untuk converse jika Q maka P berbunyi, jika saya membeli voucher data, maka kuota habis. Kemudian untuk inverse dari jika lingkaran P maka lingkaran Q, yaitu untuk lingkaran P-nya, karena P-nya tadi berbunyi kuota habis, maka lingkarannya adalah kuota tidak habis. Kemudian untuk lingkaran Q, yaitu Q-nya berbunyi saya membeli voucher data, sehingga lingkarannya itu saya tidak membeli voucher data. Sehingga untuk inverse jika lingkaran P maka lingkaran Q itu berbunyi, jika kuota tidak habis maka saya tidak membeli voucher data. Kemudian kontraposisi jika lingkaran Q maka lingkaran P itu karena pernyataan Q-nya itu saya membeli voucher data, maka lingkarannya yaitu saya tidak membeli voucher data. Kemudian untuk pernyataan P yaitu kuota habis, maka lingkarannya adalah jika kuota tidak habis. Maka kontraposisinya dari jika lingkaran Q maka lingkaran P yaitu jika saya tidak membeli voucher data maka kuota tidak habis, atau kebalikannya dari inverse tadi. Kemudian materi yang keempat yaitu pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang melibatkan kata yang menyatakan jumlah anggota semesta pembicaraan untuk mewakili suatu keadaan. Pernyataan berkuantor ini ada dua macam, yaitu kuantor universal atau umum yang dilambangkan dengan seperti huruf A terbalik, itu menggunakan kata semua, seluruh, setiap, tanpa kecuali. Kemudian dapat dituliskan untuk semua X, PX, atau dibaca dengan untuk semua X berlakulah PX. Contohnya, saya mempunyai suatu pernyataan yang berbunyi seluruh mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta memakai sepatu, yang dapat dituliskan dengan kuantor universal yaitu untuk semua X, PX, yaitu berbunyi untuk X-nya itu misalkan adalah mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta dan PX-nya itu adalah memakai sepatu. Yang selanjutnya yaitu kuantor eksistensial atau kuantor khusus yang disimbolkan dengan seperti huruf E terbalik. Dan pernyataan pada kuantor eksistensial ini menggunakan kata ada, beberapa, terdapat, di antara, maupun menggunakan kata sekurang-kurangnya. Simbol yang dituliskan adalah terdapat X, PX. Contoh, ada mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta yang membawa laptop. Dapat dituliskan menjadi terdapat X, PX, dengan X adalah mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta, sedangkan PX-nya adalah membawa laptop. Selanjutnya yaitu dari pernyataan berkuantor universal maupun eksistensial itu juga memiliki lingkaran. Untuk yang pertama, lingkaran dari pernyataan berkuantor universal untuk semua X, PX adalah lingkaran untuk semua X, PX yang mana ekuivalen dengan terdapat X, lingkaran PX. Contoh, seluruh mahasiswa UPY memakai sepatu. Untuk lingkaran dari untuk semua X, PX itu pernyataannya berbunyi tidak semua atau tidak seluruh mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta memakai sepatu, yang mana pernyataan tersebut ekuivalen dengan ada mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta yang tidak memakai sepatu. Kemudian lingkaran yang kedua yaitu lingkaran dari pernyataan berkuantor eksistensial. Lingkaran dari pernyataan terdapat X, PX adalah lingkaran terdapat X, PX yang mana ekuivalen dengan untuk semua, lingkaran PX. Contohnya adalah ada mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta yang membawa laptop. Lingkaran untuk yang pertama lingkaran terdapat X, PX itu pernyataannya berbunyi tidak ada mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta yang membawa laptop. Pernyataan tersebut ekuivalen dengan
Untuk semua atau semua mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta tidak membawa laptop. Selanjutnya tentang tautologi dan kontradiksi. Tautologi itu sendiri adalah pernyataan majemuk yang semua nilai kebenarannya adalah benar. Jadi, di dalam logika matematika itu terdapat yang namanya premis-premis. Nah, untuk tautologi ini apapun jenis premisnya, maka hasil akhirnya akan selalu benar. Itulah yang disebut tautologi. Selanjutnya kita bisa lihat dengan contoh tautologi. Tunjukkan bahwa pernyataan majemuk Q implikasi P dijungsi Q adalah tautologi. Untuk P sendiri adalah benar, benar, salah, salah. Untuk Q, benar, salah, benar, salah. Selanjutnya kita cari P dijungsi Q. Ingat, dijungsi hanya salah jika keduanya P dan Q salah. Jadi P dijungsi Q, benar, benar, artinya benar. Benar, salah, benar. Salah, benar, benar. Salah, salah, salah. Kemudian cari Q implikasi P dijungsi Q, itu kita cari pada kolom 2 dan 3. Jika Q maka P atau Q benar, 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 salah, benar, 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 salah, salah, benar. Nah, tautologi ini hasilnya akan selalu benar. Jadi, benar, 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 benar. Ya, kita bahas tentang kontradiksi. Kontradiksi itu sendiri adalah pernyataan majemuk yang semua nilainya kebenarannya adalah salah. Jadi, apabila terdapat beberapa premis, maka hasil akhirnya akan selalu salah. Itu namanya kontradiksi. Kita lihat contoh pada kontradiksi. Tunjukkan pernyataan majemuk negasi P maka Q dan P dan negasi Q. Kita buktikan dengan tabel kebenaran. Yang pertama, kita udah tahu P dan Q. P itu sendiri adalah benar, benar, salah, salah. Q, benar, salah, benar, salah. Selanjutnya kita cari negasi Q. Negasi Q itu sendiri adalah salah, benar, salah, benar. Selanjutnya kita cari P implikasi Q. Itu sendiri benar, salah, benar, benar. Selanjutnya kita cari negasi P maka Q itu nilainya salah, benar, salah, salah. Selanjutnya kita cari P dan negasi Q. Itu sendiri salah, 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 salah. Yang terakhir kita cari negasi P maka Q dan P dan negasi Q itu dari kolom 5 dan 6. Jadi nilainya salah, 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 salah. Nah, jadi kontradiksi itu hasilnya akan selalu salah. Selanjutnya, materi tentang silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu silogisme. Silogisme ini penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip jika P maka Q benar dan Q maka R benar, maka P maka R pasti benar. Prinsip tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada prinsip pertama itu P maka Q
Prinsip kedua, Q maka R, dan kesimpulannya P maka R. Langsung saja kita lihat pada contoh yang pertama. P maka Q. Jika ia pedagang, maka ia menjual barang. Selanjutnya premis yang kedua, Q maka R. Jika ia menjual barang, maka ia mendapat laba. Dari kesimpulan itu kita bisa tulis P maka R itu jika ia pedagang, maka ia mendapat laba. Selanjutnya, modus ponen. Penarikan kesimpulan dengan modus ponen berdasarkan prinsip jika P maka Q benar, maka Q pasti benar. Prinsip tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Prinsip pertama itu P maka Q, prinsip kedua P, dan kesimpulannya adalah Q. Kita bisa lihat dengan contoh modus ponen di bawah ini. Prinsip pertama P maka Q, jika segitiga ABC sama sisi maka AB sama dengan AC sama dengan BC. Selanjutnya premis yang kedua, P itu segitiga ABC sama sisi. Dari kesimpulan premis 1 dan premis 2 itu kan Q, jadi AB sama dengan AC sama dengan BC. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu modus tolen. Penarikan kesimpulan dengan modus tolen berdasarkan prinsip jika P maka Q benar dan Q tidak benar, maka P pasti tidak benar. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan yang pertama, prinsip pertama itu P maka Q, prinsip yang kedua negasi Q, dan kesimpulannya itu negasi P. Kita bisa lihat contoh pada modus tolen. Pada prinsip pertama P maka Q, jika hari ini Minggu maka ya Q lari pagi. Prinsip yang kedua negasi Q, ya Q tidak lari pagi, maka kesimpulannya itu negasi P. Jadi hari ini bukan hari Minggu.